Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Juni. Kementerian Ketenagakerjaan baru saja mengumumkan hasil survei statistik pekerjaan terbaru. Menurutnya gaji bulanan pilot adalah yang tertinggi, $278.000 Taiwan per bulan. Untuk gaji reguler individu, gaji tingkat pengawas bisa mencapai hampir $1,2 juta, sedangkan karyawan dasar hanya sekitar $400.000, selisih hampir 3 kali lipat. Musim wisuda segera tiba. Selain minat dan lingkungan kerja, gaji juga menjadi kunci pencarian kerja bagi kalangan pemula. MOL tanggal 31 mengumumkan berdasarkan survei statistik pekerjaan bulan Juli tahun lalu, gaji pilot adalah yang tertinggi dalam kategori gaji bulanan berbagai pekerjaan, diikuti oleh aktuaris, dokter, pengawas kapal, dan atlet profesional. Gaji bulanan dari pekerjaan di atas ini melebihi $100.000 Taiwan. Dalam hal gaji reguler individu, tahun lalu manajer dan pengawas menerima gaji bulanan tertinggi sekitar $75.000 Taiwan, diikuti oleh tenaga profesional $62.000 Taiwan dan karyawan dasar $31.000 Taiwan. Dalam hal gaji tahunan, pengawas bisa mencapai hampir $1,2 juta Taiwan, sedangkan karyawan dasar hanya sekitar $400.000 Taiwan. Selisih keduanya hampir 3 kali lipat. Menanggapi munculnya era digital di masa depan, pencari kerja harus memiliki pola pikir digital dan kemampuan profesional agar dapat bersaing di lapangan kerja. Dalam hal tenaga profesional, gaji terbaik diperoleh industri perawatan medis dan layanan sosial, mencapai sekitar $69.000 Taiwan per bulan dan $1 juta Taiwan per tahun. Gaji industri asuransi keuangan $69.000 Taiwan per bulan dan $1,3 juta Taiwan per tahun. Sementara gaji industri transportasi dan pergudangan $66.000 Taiwan per bulan dan $1,2 juta Taiwan per tahun. Dua kecelakaan lalu lintas mencengangkan terjadi di dua tempat berlainan di Taiwan kemarin. Di Kaohsiung, struktur baja yang diangkut sebuah truk semi-trailer yang sedang belok kiri menusuk badan sebuah bus searah yang berjalan lurus. Masih untung tidak ada penumpang di jok kursi yang tertusuk. Di Taoyuan, sebuah truk batu menabrak sebuah motor saat berbelok kanan. Untungnya pengendara sempat melarikan diri. Truk semi-trailer yang melaju di jalur dalam hendak berbelok ke kiri dan bus yang searah memotong ke jalur luar dan berjalan lurus. Namun struktur baja yang dibawa oleh truk langsung menusuk ke bagian kiri belakang bus. Sopir bus terkejut, untungnya struktur baja hanya menembus jok kursi kosong sehingga tidak ada yang terluka. Menurut peraturan, panjang barang yang dimuat oleh truk semi-trailer tidak boleh melebihi 1 meter dari garis tengah roda kelima truk hingga ke ujung depan barang yang dimuat, dan jarak dari garis tengah poros roda trailer ke ujung belakang muatan tidak boleh lebih dari 3 meter. Struktur baja yang dibawa oleh truk yang menyebabkan kecelakaan diduga sepanjang 11 meter. Sebuah motor di Taoyuan berhenti di persimpangan setelah mengisi bahan bakar dan berpapasan dengan truk batu yang berbelok ke kanan. Untungnya pengendara motor segera meninggalkan sepedanya dan melarikan diri sehingga tidak menimbulkan kecelakaan fatal. Jalur roda depan dan belakang yang berbeda saat kendaraan berbelok akan mengakibatkan celah roda bagian dalam, terutama truk kargo yang sering dilengkapi dengan bodi belakang panjang bodi lebih dari 12 meter dan jangkauan celah roda bagian dalam relatif lebih besar. Warga disarankan menjaga jarak atau membunyikan klakson peringatan. Satelit buatan Taiwan yang pertama, Formosat 1 dengan lancar diluncurkan pada tahun 1999 menjadi tonggak penting pengembangan satelit antariksa Taiwan. Setelah misinya berakhir pada tahun 2004, satelit tersebut meneruskan orbit dan baru pulang ke bumi pada tanggal 22 Mei bulan lalu. Dengan bobot 401 kg, satelit Formosat 1 yang diluncurkan tahun 1999 rencananya akan beroperasi 4 tahun di luar angkasa, tapi misinya hanya dihentikan 5 tahun kemudian pada Juni 2004. Kini setelah mengorbit mengelilingi bumi sepanjang 19 tahun, Formosat 1 habis terbakar saat kembali ke bumi pada tanggal 22 Mei lalu. Formosat 1 tidak hanya mendorong pengembangan bakat antariksa dan teknologi satelit Taiwan, membuat Taiwan maju menjadi negara pengirim satelit ke-33 di dunia, juga melancarkan perkembangan program satelit lain seperti Triton dan Formosat 8.
Berita menggembirakan bagi warga yang menghadapi tekanan kredit kepemilikan rumah. Kementerian Dalam Negeri menawarkan subsidi KPR untuk rumah tangga pendapatan menengah ke bawah. Periode aplikasi dimulai pukul 9 pagi hari ini, berlangsung hingga 29 Desember. Warga yang memenuhi syarat akan bisa menerima pembayaran satu kali sebanyak 30.000 dolar Taiwan. Tapi aplikasi hari pertama sangat banyak, mengakibatkan sistem mandek selama lebih dari 1 jam. Warga bekerja keras menabung untuk membeli rumah dan menghadapi tekanan KPR. MOI telah menawarkan subsidi dalam jumlah tetap untuk KPR. Aplikasi dibuka per 1 Juni. Bagi yang berkualifikasi akan mendapatkan 30.000 dolar Taiwan. 民众申请时免附证明文件，只要输入借款人基本资料等资讯就能完成申请，在原先约定缴纳贷款本息账户内领到3万元。 Target subsidi kali ini adalah rumah tangga pendapatan menengah ke bawah. Untuk menerima subsidi, mereka harus melewati 5 kualifikasi terlebih dahulu. Antara lain dari awal memang tergolong peminjam KPR. Membeli rumah sebelum 28 Februari tahun ini hanya memiliki satu pinjaman perumahan yang digunakan sendiri dan memiliki total satu rumah. Dan pendapatan tahun 2021 kurang dari 1,2 juta dolar Taiwan. Jumlah pinjaman awal yang disetujui adalah tidak melebihi 8 juta dolar Taiwan di kota Taipei dan 7 juta dolar Taiwan di kabupaten dan kota lain. Bagi yang berkualifikasi akan diberikan pembayaran satu kali. Periode pengajuan berlaku hingga 29 Desember tahun ini. Karena maraknya penipuan dewasa ini dan karena subsidi ini hanya dapat diterapkan di situs resmi, Badan Perencanaan Konstruksi secara khusus mengingatkan hasil peninjauan tidak akan diberitahu lewat pesan teks dan grup sosial. Menimbang berat bagasi sebelum penerbangan adalah prosedur normal. Tapi pernahkah Anda mendengar bahwa berat badan penumpang juga harus ditimbang sebelum naik pesawat? Mulai akhir Mei, maskapai Air New Zealand berencana mencatat berat badan 10.000 penumpang sebagai basis penelitian keseimbangan berat pesawat. Program ini akan mengadopsi sistem sukarela dan mengumpulkan data secara anonim. Selain bagasi jinjing, penumpang juga diminta menimbang berat badan. Maskapai Air New Zealand memberlakukan program survei penimbangan berat badan penumpang di Bandara Auckland dari tanggal 29 Mei hingga 2 Juli. Menurut pihak maskapai, survei ini bertujuan meneliti keseimbangan pesawat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar melalui pencatatan data berat. Penimbangan berat badan penumpang pernah dilaksanakan Air New Zealand pada tahun 2021 dan kini diekspansi untuk mengumpulkan data 10.000 penumpang. Menurut pihak maskapai, program ini akan mengadopsi sistem sukarela dan mengumpulkan data secara anonim. Bahkan kru dan penumpang sendiri tidak akan mampu melihat data yang dicatat. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.